Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, saya dari kelompok 7 bersama rekan-rekan saya Anggi Fitria, Cut Anissa, dan Mandara Ainun. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang mana ada pun pembahasan-pembahasan yang akan kami bahas di sini. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengambilan keputusan, dan yang ketiga contoh kasusnya. Yang pertama, ada perencanaan. Robbins dan Coulter 2002 mendefinisikan planning is a process that involves defining the organization's goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. Yang mana perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penerapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Yang mana dalam sebuah perencanaan ini selalu memperhatikan sifat baik. Yang mana sifat baik rencana tersebut, yang pertama yaitu pemakaian kata-kata yang sederhana dan jelas. Maksudnya di sini, kata-kata ataupun setiap kalimatnya itu harus mudah dipahami. Sehingga dalam penafsiran dari setiap kata-kata itu bisa dipahami secara detail. Yang kedua, fleksibel. Suatu rencana harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila ada perubahan, maka tidak semua rencana dirubah. Dimungkinkan diadakan penyesuaian-penyesuaian saja. Jadi, sifatnya ini tidak kaku. Dia harus ibaratkan di sebelah sana kita masuk, di sebelah sini kita masuk. Jadi kita itu selalu netral sana sini, tapi dia fleksibel. Yang ketiga, stabilitas, yang mana tidak perlu setiap kali rencana mengalami perubahan, jadi harus dijaga stabilitasnya, setiap harus ada dalam pertimbangan. Yang keempat, ada dalam perimbangan, berarti bahwa pemberian waktu dan faktor-faktor produksi kepada siapa tujuan organisasi seimbang dengan kebutuhan. Dan yang kelima, ini selalu meliputi seluruh tindakan yang dibutuhkan, jadi meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi. Adapun proses perencanaan yang mana menurut T. Hani Handoko tahun 1999, yang mana kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap. Yang tahap pertama ada menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahapan kedua merumuskan keadaan saat ini. Tahapan ketiga selalu mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan tahapan yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Lanjut, alasan perlunya perencanaan. Iya, setiap perencanaan selalu memiliki alasan. Ada di sini ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Yang mana pertama untuk mencapai protective benefits yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Dan yang kedua untuk mencapai positive benefit, yang mana positive benefit ini untuk meningkatkan kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. Manfaat dan kelemahan dari perencanaan, yang mana ada beberapa manfaat perencanaan. Yang pertama yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang ketiga, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keempat, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang kelima, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang keenam, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang ketujuh, menghemat waktu, usaha, dan dana. Terus, selain manfaatnya tersebut, otomatis setiap perencanaan ataupun
perencanaan dalam kegiatan itu pasti ada sisi buruknya ataupun kelemahannya. Yang mana kelemahan dari perencanaan ini yang pertama yaitu pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovatif serta berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Serta yang kelima, ada beberapa rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Jadi itulah kelemahannya. Adapun fungsi dari perencanaan, yang mana di sini ada 4 fungsi, yang mana fungsi perencanaan yang pertama yaitu perencanaan sebagai pengarah, yang kedua perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, dan yang keempat ada perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Maksudnya, bagaimana itu perencanaan sebagai pengarah? Jadi perencanaan sebagai pengarah ini, perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Misalnya, perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Kenapa? Karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Jadi itulah fungsi dari perencanaan sebagai pengarah. Selanjutnya, apa itu perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian? Jadi perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, yang mana ketidakpastian inilah yang dicoba diminimalkan. Agar apa? Agar kegiatan perencanaan diharapkan ketidaksamaan yang mungkin tidak terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Dan apa itu perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya? Jadi perencanaan ini dia berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Kenapa? Karena dengan demikian pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan biasa diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan jadi meningkat. Dan apa itu perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas? Dalam pengawasan, perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan yang mungkin terjadi, hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Itulah fungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dan di sini ada juga persyaratan perencanaan atau planning requirement, yang mana yang pertama faktual atau realitas. Artinya apa? Apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam posisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional. Kalau kita sudah berpikir logis, berarti dia harus masuk akal. Maksudnya di sini, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga, ada fleksibel. Artinya, perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Jadi dia, ya seperti saya bilang tadi, di sana dia masuk, di sini dia masuk, dia harus bisa menempatkan di mana-mana agar apa? Agar kita bisa mengontrol semuanya. Yang keempat, ada komitmen. Jadi, dalam perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu yaitu kepercayaan. Jadi, kepercayaan kita terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya apa? Komprehensif. Yang mana komprehensif ini menyeluruh dan mengkomodasi aspek-aspek yang terkait langsung terhadap perusahaan.
Bagaimana cara melakukan perencanaan? Di sini ada planning process, yang mana yang pertama ada tujuan atau goals. Yang mana tujuan ini pada dasarnya adalah hasil akhir atau hal yang dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Otomatis, kalau kita merencanakan, kita pasti mengetahui apa ya tujuan dari perencanaan ini dan bagaimana ya tujuannya gitu. Misalnya kan kita mendirikan suatu perusahaan. Jadian tujuan kita untuk mendirikan suatu perusahaan itu apa? Untuk memperoleh laba serta menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Terus ada rencana atau plans. Rencana atau plans adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan sehingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yang mana pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Nah, benar sekali. Kenapa? Karena setiap pengambilan keputusan itu kita harus benar untuk kita itu harus benar dalam mengambil keputusan agar apa? Agar tidak terjadi salah-salah pendapat. Jadi secara umum pengambilan keputusan ini selalu diartikan upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Adapun dasar-dasar pengambilan keputusan ini selalu berhubungan dengan intuisi, yang mana keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih karena bersifat objektif dan mudah terkena sugesti, pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Kedua, pengalaman. Jadi, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang dari bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Ketiga, ada fakta, yang mana keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, dan informasi yang cukup merupakan keputusan yang baik dan solid. Iya, untuk keputusan yang baik dan solid itu kita harus memperhatikan fakta, kebenaran data-data yang ada. Kita tidak boleh salah dalam pengambilan keputusan. Apabila kita salah dalam pengambilan keputusan, itulah nanti yang akan menyebabkan terjadinya kerugian perusahaan. Nah, seperti itu. Yang keempat, ada wewenang. Jadi keputusan berdasarkan pada wewenang semata, maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Ya, seperti itu. Dan yang kelima, ada rasional, yang mana keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Selanjutnya, adapun kriteria dalam pengambilan keputusan, yang mana kriterianya itu yang pertama ada nilai-nilai politik, yang mana nilai-nilai politik ini pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilih dari sudut pentingnya alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok atau klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Jadi nilai-nilai politik ini selalu berkaitan dengan keputusan politik. Yang kedua, ada nilai-nilai organisasi, yang mana nilai organisasi ini para pembuat keputusan ini khususnya birokrat, sipil atau militer, mungkin dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi, di mana dia terlibat di dalamnya. Organisasi semisal badan-badan administrasi menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Terus ada nilai-nilai kepribadian, yang mana nilai-nilai pribadi ini selalu melindungi dan memenuhi kesejahteraan, kebutuhan fisik dan kebutuhan finansial, reputasi diri, dan posisi historis. Lanjut, ada nilai-nilai kebijaksanaan. Jadi nilai-nilai kebijaksanaan ini janganlah kita mempunyai anggapan yang
sinis, dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik ini semata-mata hanyalah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik. Seperti apa? Tidak usah kita bicarakan. Dan yang terakhir ada nilai-nilai ideologis, yang mana nilai ideologis ini, ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman penindak bagi masyarakat yang meyakininya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang pertama ada komposisi kelompok, yang kedua ada kesamaan anggota kelompok, dan yang ketiga ada pengaruh atau pengkutuban atau polarisasi kelompok. Nah, adapun model dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty. Dan yang kedua ada model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko atau risk. Dan yang terakhir ada model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian, uncertainty. Adapun langkah-langkah atau proses dalam pengambilan keputusan, yang mana pertama itu proses pengidentifikasian atau perumusan persoalan keputusan. Identifikasi masalah maksudnya di sini kita harus mengidentifikasi masalah yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua ada penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. Yang ketiga, penetapan alternatif pemecahan persoalan. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Dan yang terakhir, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Adapun contoh kasus pada option ketiga ini atau pembahasan yang ketiga yaitu mengenai contoh kasus, yang mana sebagai contohnya adalah supplier Nike yang berasal dari Indonesia, yaitu PT Pratama Abadi Industri. PT Pratama Abadi Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu lari atau running shoes. Perusahaan ini memproduksi berbagai tipe running shoes dalam berbagai jenis ukuran, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Spesifikasi dari tiap tipe sepatu telah diberikan oleh pihak Nike untuk kemudian diproduksi oleh PT Pratama Abadi Industri sesuai dengan syarat spesifikasi yang telah ada. Hasil produksi yang telah dihasilkan oleh PT Pratama Abadi Industri tidak boleh dipasarkan dalam negeri. Semua hasil produksi yang telah ada merupakan hak dari pihak Nike yang ada di Beaverton atau USA di negara Amerika Serikat, untuk kemudian akan diekspor lagi ke negara lain seperti Perancis, Swedia, India, Belgia, Kanada, USA, Afrika Selatan, Argentina, Uruguay, Chili, dan negara-negara lainnya. Jadi pada tahun 1983, kepercayaan Nike melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike sehingga berdampak pada 350 karyawan yang ia miliki. Oleh karena itu, PHIL sebagai ketua Dewan Direksi memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualannya dengan konsep Nike Global Segmentation and Targeting Positioning. Jadi kita analisa dari contoh tersebut. Dari contoh tersebut, kasus tersebut, Phil selaku ketua dewan direksi mengambil keputusan dengan tipe keputusan tidak terprogram karena keputusan tersebut baru dan tidak tersusun. Dan yang kedua, gaya pengambilan keputusan yang diterapkan adalah manajer yang mengambil keputusan sendiri berdasarkan masukan informasi yang diterima. Oke, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sekali. Maka saya Surya Wiranto, saya mengundurkan diri bersama rekan-rekan saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.